يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله itu seperti orang yang seperti orang yang diganggu oleh syaitan, seperti orang kesurupan. Kayak ini kata beliau, hadza dalilun ala anna syaitan yatakhabbatul insana minal mas wa huwa as-sar'u. Ini adalah dalil bahwa syaitan itu mengganggu, ya, merasuki manusia. Kemudian dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna Nabi SAW kana fi safarin min asfarihi. Nabi pernah berada dalam satu perjalanan, famarra bimra'atin ma'aha sabiyyun yusra'u. Dan bersama wanita tersebut ada seorang anak, ya mungkin anaknya si wanita ini yang sedang kesurupan. Fa'atat bihi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawalah anak ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khatabal jinniyya wa takallama ma'ahu wa kharajal jinniyyu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan al-jin, dan jin itu pun keluar. Fa'atat ummus sabi ar-rasulah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan ala dzalik. Maka kemudian ibu dari anak kecil ini memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang menjadi alasan boleh menerima pemberian, boleh menerima pemberian dari ruqyah. Tapi tidak boleh pasang harga, apalagi itu dijadikan sebagai profesi. Kemudian wa kadzalika aidan kana ahlul ilmi yukhatibuna al-jinniyya fil masru'i wa yatakallamuna ma'ahu. Juga kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwa para ahlul ilmi dahulu mereka berbicara dengan jin ketika jin itu merasuki manusia. Wa minhum, di antara mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Itu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dzakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, muridnya Syekh Ibnu Taimiyah yaitu Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, annahu ji'a ila Syekhul Islam bi rajulin masru'. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki dibawa kepada Syekhul Islam. Laki-laki ini dalam keadaan kesurupan. Faja'ala yaqra'u alaihi wa yukhatibuhu. Maka mulailah Syekhul Islam membacakan ayat-ayat dan doa-doa kepadanya. Wa yukhatibuhu wa yaqulu laha ittaqillaha ukhruji. Dan Syekhul Islam berkata kepada jin, jinnya perempuan. Ini bangsa jin ini sama dengan manusia, laki-laki, perempuan. Mereka beranak pinak. Hanya saja usia mereka lebih panjang
dan mereka tidak terlihat oleh kita sementara mereka melihat kita. Nah, Syekhul Islam berkata kepada jin ini, ittaqillah ukhruji, takutlah kepada Allah dan keluarlah. Fataqulu lahu inni uridu hadzal rajul wa uhibbuhu, ya, saya suka ya laki-laki ini, saya mencintainya. Ada jin yang mencintai manusia ya. Dan dalam realitanya kita sering mendapati baik itu wanita ataupun laki-laki yang lama belum menikah ya, sudah dilamar tidak jadi, sering seperti itu. Nah, dapat informasi itu waktu nazar katanya kok mukanya begitu ya, enggak menarik ya. Padahal informasi yang diberikan ya good looking gitu, bagus katanya, tapi ternyata seperti itu. Nah, dicoba diruqyah, ada jinnya. Walaupun kita tidak bisa ya mempercayai sepenuhnya apa yang dikatakan oleh jin tersebut. Nah, jin ini dia mengatakan uridu hadzal rajul wa uhibbuhu, saya menyukai dan saya mencintai laki-laki ini. Faqala laha Syekhul Islam rahimahullahu taala, maka Syekhul Islam berkata kepada jin ini, lakinnahu la yuhibbuka ukhruji, ya dia tidak mencintaimu, laki-laki ini tidak mencintaimu, keluarlah. Faqalat inni uridu an ahujja bihi, saya ingin pergi ya berhaji dengannya. Qal huwa la yuridu an tahujji bihi ukhruji, laki-laki ini tidak mau ya pergi bersama denganmu, pergi berhaji denganmu, keluarlah. Fa'abat, dan jin perempuan ini ya membangkang. Faja'ala yaqra'u 'alaiha wa yadribu ar-rajula darban 'aziman. Syekhul Islam mulai membacakan ayat-ayat kepadanya dan memukul jin tersebut. Dan ini ketika jinnya sudah bandel. Ya. Darban 'aziman. Ini pakai apa istilahnya maf'ul mutlak. Ya, darban ya wa yadribur rajula darban 'aziman, benar-benar dipukul. Hatta inna yada Syekhul Islam auja'athu min shiddatid darb. Ya, sampai-sampai tangannya Syekhul Islam itu terasa sakit. Ya, karena memukul ya, jin tersebut. Faqalatil jinnah al-jinniyah, maka jin ini berkata, ana akhruju karamatan li syekh, ya, saya akan keluar ya sebagai bentuk penghormatanku ya, memuliakan ya syekh. Qal la takhruji karamatan li, ini hati-hati dalam meruqyah ya, jin ini bisa membuat kita jadi gurur ya, dengan pujian-pujiannya. Dia bilang, oh ini yang meruqyah ini orang yang soleh, kalau begitu saya mau keluar, hati-hati. Nah, ini Syekhul Islam ya, dikatakan oleh jin itu, saya akan keluar sebagai bentuk ya, hormatku kepada syekh. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, la takhruji karamatan li, ukhruji ta'atan lillahi wa li rasulih. Jangan engkau keluar karena menghormatiku, memuliakanku, tapi keluarlah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Famazala biha hatta kharajat. Ya. Dan Syekh tetap ya membacakan ayat-ayat ya, Al-Qur'an sampai kemudian jin itu keluar. Walamma kharajati istaiqadha ar-rajul, ketika jinnya sudah keluar sadar laki-laki ini. Faqal malladhi ja'a bi ila hadrati syekh, ya, siapa yang bawa saya ke depannya syekh ini, kenapa saya sudah ada di sini? Nah, qalu, maka orang-orang di sekitarnya berkata subhanallah, ya,
Ama ahsasta bid-darbi alladhi kana yadribuka ashadda ma yakun. Apa engkau tidak rasa tadi keras sekali kamu dipukul sama Syekh? Qal ma ahsastu bid-darbi wala ahsastu bi syai'in. Saya tidak rasa apa-apa. Dan seperti ini sering saya jumpai, sudah babak belur kesian yang di ruqyah ini. Begitu dia sadar, kenapa saya ini? Nanti sudah beberapa waktu, berapa jam kemudian baru dia rasa sakit semua saya pe badan, sakit saya pe kaki, sakit saya pe tangan. Tapi saat dia kesurupan dia tidak tahu. Bahkan ada teman lalu ketika meruqyah, ya mungkin karena keselnya, sementara di ruqyah jinnya keluarin lidah bagara, langsung dia pukul, patah giginya ke sini. Pas dia sadar, mana gigi gua? Orang Betawi kan, mana gigi gua? Ini. Jadi di sini jamaah sekalian, masalah kesurupan ini ada. Dalam Al-Quran Allah katakan, dalam hadis Nabi SAW, dan waqi'. Ada sebagian orang yang mengingkari, tidak ada namanya kesurupan, itu cuma buatan saja itu. Ada yang berkata seperti itu. Dan ini nyata, ada. Wal amthilatu ala hadza katsiratun. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, contoh-contoh seperti ini, ya kasus-kasus kesurupan seperti ini banyak. Hadza naw' min as-sar'i lahu ilajun yadfa'uhu wa lahu ilajun yarfa'uhu. Jadi kata beliau rahimahullah taala, jenis kesurupan seperti ini ada penangkalnya dan ada obatnya. Dia menangkal supaya tidak kesurupan, dan bagi orang yang sudah kesurupan ada obatnya. Amma daf'uhu fabi an yahrisal insanu 'alal awrad asy-syar'iyyah as-sabahiyyah wal masa'iyyah. Nah, penangkalnya supaya tidak diganggu oleh jin, supaya tidak kesurupan, bersungguh-sungguh mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu zikir pagi dan petang. Wa hiya ma'rufatun fi kutubi ahlil ilmi. Banyak kita dapati dalam kitab-kitab para ulama. Sudah ditulis, disalin ulang oleh para asatidzah. Minha ayatul kursi, antaranya ayatul kursi. Fa inna man qara'ah fi lailatin lam yazal alaihi minallahi hafizun. Siapa yang membacanya pada malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Wala yaqrubuhu syaitanun hatta yusbih. Dan syaitan tidak akan mendekatinya sampai dia memasuki waktu subuh. Nah, demikian pula kalau dia baca di waktu pagi, menjelang pagi, maka syaitan tidak akan mendekatinya pada waktu siang. Wa minha suratul ikhlas wal falaq wan nas. Demikian pula surah al-ikhlas, surah al-falaq dan surah an-nas. Wa minha ahaditsu waradat anin nabi sallallahu alaihi wasallam falyahris al-insanu alaihi sabahan wa masaan fa inna dzalika min asbabi daf'i adhiyatil jin. Dan juga zikir-zikir yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak zikir-zikir yang bisa kita baca untuk menangkal gangguan-gangguan jin. Bahkan bukan hanya gangguan jin, dari segala bahaya. Itu jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ar-raf'u fa huwa idza waqa'a al-insan fa innahu yaqra'u alaihi ayatun minal Qur'an fiha takhwifun wa tahdhirun wa tadhkirun wa isti'adzatun billahi azza wa jalla hatta yakhruja. Adapun untuk mengobati orang yang kesurupan, maka dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca ini ayat Al-Quran mana saja.
Adapun yang kita dapati atau kita dengar, ya, bacakan ayat-ayat ruqyah. Ya. Nah, ayat-ayat tersebut itu yang biasa digunakan atau yang sudah mujarrab istilahnya, yang sering dibaca dan besar pengaruhnya. Ya, di antaranya ayatul kursi, ya. Termasuk al-zalzalah, ya. Surah al-jin, ya. Ayat Al-Quran, semua ayat Al-Quran itu bisa menjadi ayat ruqyah. Dan sini beliau katakan ayat Al-Quran fiha takhwif, dan situ ada, ya, menakut-nakuti, ya, jin tersebut, ya, tentunya dengan azab Allah Subhanahu wa taala, wa tahdzir, ya, yang berisi peringatan terhadap kekufuran, terhadap pembangkangan, kemaksiatan, tadzkir, ya, mengingatkan, wasti'adatun billah, ya, ayat-ayat yang mengandung doa, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dibaca hatta yakhruja, sampai dia keluar. Jadi orang kesurupan jangan dipanggilkan dukun. Ya. Kalau dipanggilkan dukun, kalau yang ada sama dukun itu jinnya lebih kuat, ya jinnya yang ada keluar, tapi yang kuat sama dukun ini masuk sama dia. Kalau jinnya lemah, maka dukunnya kabur. Ya. Nah, itu pernah terjadi. Pernah tetangga kami dulu kesurupan. Nah, ada, ya, beberapa orang di lingkungan situ rajin sekali sholat malam, tapi tidak sholat subuh. Ya. Rajin sekali sholat malam, sholat subuhnya tidak. Dan dikenal dia, ya, tukang obat. Nah, pas, ya, ini kesurupan tetangga, dia datang. Begitu datang, ini anak yang kesurupan ini langsung pelototin dia, ngapain lo kesini? Balik lagi dia. Nah, teman-teman waktu itu tidak langsung menangani, biarin aja dulu. Lihat gimana, karena mereka mau tangani gitu. Biarin aja. Dipelototin seperti itu sama jin, dia balik lagi. Akhirnya ada teman satu, dia bacakan. Dia baca surah Al-Fatihah dan, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, keluar jinnya. Nah. Dan seperti itu kerjasamanya, ya, para dukun, ya, yang istilahnya tukang-tukang obat ini, kerjasama mereka dengan jin. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi masalah, ya, kesurupan ini ada, waqi', nyata. Ya, kita seperti tidak percaya. Ya, bahkan ada yang sementara di ruqyah keluar semut dari tangannya. Keluar semut, ya, di ruqyah tangannya begini, begitu dia buka keluar semutnya. Dari mana semutnya? Jin itu. Ada yang keluar bulu ayam, ada. Nah, itu seperti itu sihir. Nah, itu waqi'. Ya. Sehingga itu Nabi SAW, ya, memberikan, ya, resep kepada kita, ya, zikir pagi dan petang. Ya. Minimal yang kita baca itu, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hasbiyallahu ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah. Ya, baca ayatul kursi, ya, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Paling minimal itu yang kita baca. Nah. Wa syahid min hadzal hadis, dan menjadi, ya, pokok bahasan kita di dalam, ya, hadis ini adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi kepada wanita tersebut, in syi'ti sabarti walakil jannah. Ini kan wanita ini datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini sering, ya, kesurupan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, kalau engkau mau, ya, engkau bersabar dan engkau akan mendapatkan surga. Kalau engkau mau pula, aku akan doakan dan engkau akan sembuh. Ya. Tapi wanita tersebut mengatakan, asbir, saya akan bersabar. Ya. Artinya sudah ada jaminan dari Nabi SAW kepadanya bahwa kesabaranmu dengan apa yang menimpamu ini bisa menyebabkan engkau masuk surga. Jaminan dari Nabi SAW. Dan ini adalah dalil, ya, keutamaan tentang sabar, bisa mengantarkan seorang
masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wassalamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun muttafaqun alaihi. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, seolah-olah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang salah seorang nabi dari kalangan para nabi salawatullahi wassalamuhu alaihim. Darabahu qaumuhu, kaumnya memukul nabi tersebut, fa'admauhu, sampai mereka membuatnya berdarah. Artinya pukulan mereka itu menyebabkan sang nabi mengeluarkan darah. Wa huwa yamsahud dama an wajhihi, dan dia membasuh darah yang mengalir tersebut dari wajahnya. Yaqul, sembari berkata, Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis muttafaqun alaihi, hadis Bukhari dan Muslim. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hadzal haditsu yahki an-nabiyyu fihi syai'an mimma jara lil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang menimpa para nabi alaihi salatu wassalam. Wal anbiya'u kallafahumullahu ta'ala birrisalah. Para nabi ini Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka untuk menyampaikan risalah, menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Li'annahum ahlun laha, karena itu sudah menjadi tugas mereka, dan mereka layak untuk melakukan itu karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kepada siapa dia menitipkan, dia memberikan tugas risalah, menyampaikan risalah ini. Fahum ahlun laha fit tahammul wat tabligh wad da'wati wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar was sabri 'ala dzalik. Dan mereka ini adalah orang yang pantas. Para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang pantas karena mereka pilihan Allah. Mereka bisa menanggung beban, menanggung resiko dari semua resiko yang akan mereka hadapi dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan juga mereka adalah orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu. Mereka adalah orang-orang yang bersabar. Wa kana ar-rusulu alaihimus salatu wassalam yu'dzauna bil qawli wa bil fi'li. Dan para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam yu'dzauna, mereka diganggu, disiksa dengan bentuk perkataan, bahkan dengan bentuk perbuatan manusia. Wa rubbama balagal amru ila qatlihim, bahkan sampai pada derajat membunuh, sampai pada derajat pembunuhan. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kepada mereka, justru mereka membunuh utusan Allah Subhanahu wa taala ini. Wa qad bayyana Allahu dzalika fi kitabihi haitsu qala li nabiyhi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara ini dalam Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah gambarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam
walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Rasul-rasul sebelummu itu telah didustakan. Ya, rasul-rasul sebelummu mereka telah didustakan dan mereka bersabar ya atas gangguan-gangguan, ya, atas ya pendustaan kaumnya dan gangguan-gangguan kaumnya, hatta atahum nasruna, sampai ya kami ya mendatangkan ya kepada mereka pertolongan kami. Wala mubaddila li kalimatillah, tidak ada yang bisa ya merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan telah datang kepadamu berita tentang para rasul ini, para utusan ini. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sullaman fis sama'i fata'tiyahum bi ayah. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya gangguan-gangguan mereka ini memberatkanmu wahai Muhammad, dan engkau mampu untuk membuat lubang di bumi atau membuat tangga ke langit lalu mendatangkan mukjizat memperlihatkan kepada mereka ya tentang ya kemampuanmu, coba lakukan. Di sini ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menegaskan bahwa Nabi tidak mampu untuk melakukan itu. Dan walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, tetap akan ada orang-orang yang mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetap akan ada orang-orang yang mengganggu. Nah, itu sudah sunnatullah. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada orang-orang itu. Walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka semua dalam petunjuk. Semuanya mendapatkan petunjuk kalau Allah kehendaki. Tapi ternyata kan Allah tidak kehendaki. Yang justru Allah kehendaki ada orang yang mendapatkan petunjuk dan ada yang tidak. Maka Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala takunanna minal jahilin." Maka jangan jadi orang bodoh. Nah. Jadi kita berharap semua orang itu mendapatkan hidayah. Ini harapan yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada orang-orang yang akan mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat nih jemaah sekalian, ini Rasul langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, didustakan oleh manusia. Apalagi yang bukan Rasul. Rasul langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada orang-orang yang menyakitinya. Baik dengan ucapan ya juga dengan perbuatan. Apalagi yang bukan Rasul. Ya. Maka pernah kita sampaikan, siapa yang telah menghibahkan dirinya, siapa yang telah bertekad untuk menjadi seorang dai, untuk menyampaikan dakwah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikan bekal kesabaran, karena setiap nabi dan setiap rasul itu pasti ada ya, orang-orang yang mengganggunya. Siapapun yang mengikuti jalannya para nabi dan rasul pasti akan mengalami sebagaimana yang dialami oleh para nabi dan rasul. Dan hikmahnya jemaah sekalian, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seluruh manusia itu dalam hidayah hatta yatabayyanal haqqu minal batil ba'dal musara'ati wal mujadalah. Ya, supaya nampak mana yang hak dan mana yang batil. Dan ini jemaah sekalian, di zaman kita sekarang ini, di waktu kita sekarang ini, Allah tunjukkan kepada kita, Allah tunjukkan kepada dunia orang-orang yang menyampaikan dakwah sunnah, mengajak manusia kepada sunnah Nabi SAW, dikatakan apa? Radikal. Dikatakan apa?
intoleran, maka Allah Subhanahu wa taala tampakkan siapa yang radikal. Allah tampakkan siapa yang intoleran. Dan hal seperti ini sudah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menyampaikan dakwah tauhid, apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikun? Ini datang memecah belah keluarga, memecah belah persatuan. Ya Allah buktikan, ternyata justru dengan Islam Allah Subhanahu wa taala mempersatukan. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah taala, haka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nabiyyin minal anbiya anna qaumahu darabuhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan ada dari kalangan nabi sebelumnya yang dipukul oleh kaumnya. Walam yadribuhu illa haitsu kadzabuhu. Tidaklah mereka memukul Nabi tersebut melainkan karena mereka telah mendustakannya. Ya. Nah, ini awal ya, ketika satu kaum ya mereka dustakan apa yang disampaikan, lalu kemudian tetap ya menyampaikan risalah, maka akan ada langkah selanjutnya, pemukulan, ya mungkin mendustakan dulu, baru kemudian ada pelarangan, kemudian pemukulan. Ya, kalau kita lihat ya realitanya ada sekarang, realitanya ada. Hatta admau wajhahu, ya bahkan mereka ya kaum ini ya, memukul ya Nabi Allah Subhanahu wa taala sampai berdarah. Faja'ala yamsahu dam an wajhihi. Ya. Dan lihat jemaah sekalian, ya ketika dipukul berdarah, ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala dengan santai ya, menyeka bekas lukanya yang berdarah, ya. Lalu kemudian berkata, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Dan Nabi SAW juga pernah mengalami hal seperti ini ketika beliau SAW ke Taif ya. Sampai di Taif dilempari, sampai dikatakan ya gigi gerahamnya, ya gigi serinya itu jatuh berdarah. Beliau kemudian berteduh di bawah pohon, datang malaikat, dua malaikat penjaga bukit mengabarkan kepada Nabi SAW, ya, arsy Allah berguncang dengan kejadian ini. Ya. Kami adalah malaikat penjaga bukit ini. Kalau engkau perintahkan kami membalikkan bukit ini kepada mereka, kami akan lakukan. Ya, apa kata Nabi SAW? Ya, Nabi SAW tidak memerintahkan mereka. Ya. Nabi SAW mengatakan kepada ya, dua malaikat ini, ya, mudah-mudahan ada yang lahir dari kaum ini, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan ini karena mereka tidak mengetahui. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ghayatu ma yakunu minas sabr, dan ini adalah tingkat kesabaran tertinggi. Sudah dipukul berdarah, didoakan kebaikan, didoakan ampunan. Masya Allah. Kira-kira kalau orang yang bikin begini berat jemaah sekalian. Kenapa berat? Karena balasannya juga surga. Nah kata beliau rahimahullah taala, wa hadza ghayatu ma yakunu minas sabr li'anna al-insan law duriba ala syai'in minad dunya lastashata ghadaban. Umumnya orang kalau dipukul apalagi sampai berdarah itu pasti langsung marah. Ya,
pasti langsung marah. Wantaqama mimman darabahu, bahkan mungkin langsung membalas kalau dia mampu. Wa hadza yad'u ila Allah. Tapi justru ini Nabi, ya, dipukul berdarah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yattakhidhu ala da'watihi ajra. Dan justru dakwah, doa yang disampaikan oleh, ya, Nabi yang dikisahkan, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, doa untuk kebaikan mereka, untuk kebaikan orang-orang yang memukulnya, bukan mengambil haknya. Ya kan, kalau sudah dipukul termasuk orang yang terzalimi. Kalau orang yang terzalimi dia berdoa, ya Allah, balaskan untuk mereka. Doa orang yang terzalimi tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak memintakan kebinasaan bagi mereka, tapi justru memintakan ampunan untuk mereka. Sembari mengusap wajahnya yang berdarah, mengatakan Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ini jamaah sekalian, ya, kita bayangkan sekiranya kita yang sedang berdakwah, sedang menyampaikan hal-hal yang baik, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, lalu diperlakukan seperti itu, apa kira-kira yang akan kita lakukan? Wa hadzal ladzi haddatsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuhadditsna bihi abathan aw li ajli an yaqta'al waqta alaina bil hadits. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini bukan sekedar cerita yang tidak punya makna, bukan cuma sekedar cerita mengisi waktu kosong, tidak. Wa inna ma haddatsana bidzalika min ajli an nattakhidha minhu ibratan nasiru 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal ini kepada kita agar supaya kita mengambil pelajaran dan kemudian kita berjalan dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam ini. Kama qala subhanahu wa ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berfikir, bagi orang-orang yang cerdas. Wal ibratu min hadza an nasbira ala ma nu'dza bihi min qaulin aw fi'lin fi sabilid da'wati ila Allah. Dan ibrahnya di sini jamaah sekalian, pelajarannya dalam kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kita bersabar atas segala gangguan-gangguan manusia di saat kita melakukan dakwah, di saat kita mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an naqula mutamatthilin, dan hendaklah kita berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, ya, beliau terluka, lalu kemudian beliau berkata, hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Ini kalau kita terjemahkan bebas, Nabi SAW terluka tangannya, lalu kemudian beliau berkata kepada tangannya, ya, sebagai bentuk tasliyah, baru begini, cuma terluka, cuma keluar darah, tidak dipotong, ya, tidak masalah, ya. Yang menjadi ukuran kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan yang berakibat ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah, ya, ada seorang teman pernah katakan, akhi, kalau antum suatu saat berdakwah lalu kemudian dikata-katai, sabar saja, kan cuma dikata-katai, tidak dipukul, ya. Kalaupun misalnya antum dipukul, ya paling cuma bengkak, tidak berdarah. Kalaupun dipukul berdarah, ya cuma berdarah, tidak mati. Kalau mati, syahid insya Allah. Masya Allah. Dan ini bentuk tasliyah, ya.
Dan ini telah dilakukan oleh para salaf dahulu, oleh Nabi SAW, dan kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada di antara para nabi terdahulu yang disiksa. Nah, wa an nasbira ala ma yusibuna mimma nasma'uhu aw yunqalu ilaina mimma yuqalu fina bisababi da'wati ila Allah. Masya Allah, ini nasihat berharga sekali buat kita jemaah sekalian. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau katakan, hendaklah kita bersabar atas segala apa yang menimpa kita, segala ucapan-ucapan buruk yang disematkan kepada kita, selama kita mendakwahkan sunnah Nabi SAW. Ada laqab-laqab buruk, ada istilah-istilah buruk yang ditujukan kepada kita. Sabar. Mungkin kita dikatakan apa? Wahabi, dikatakan apa? Teroris, dikatakan apa? Radikal, intoleran, atau dikatakan abu-abu, dikatakan tidak jelas, dan sebagainya. Famadum ta'ala haqqin, kalau engkau berada di atas kebenaran, berada di atas dalil, berada di atas apa yang dilakukan oleh para salaf dahulu, sir fi riayatillah, berjalanlah. Wala taltafit yaminan wala shimalan, tarakkaz amamak, jangan tengok kiri, jangan tengok kanan, fokus ke depan. Ada kisah, bukan kisah sebenarnya tapi permisalan. Ada hewan yang larinya ini cepat sekali. Kalau dikejar oleh singa atau macan, dia tidak akan terkejar. Tapi ternyata dia terkejar oleh singa. Kenapa? Dia lari cepat sekali. Dia tinggalkan singa di belakang jauh. Begitu dia sudah jauh, dia tengok ke belakang, dia lihat, oh, so tidak ada. Begitu dia tengok lagi, ternyata ada, lari lagi. Sudah jauh, dia tengok lagi ke belakang. Ternyata singanya masih kejar, dia lari lagi. Sampai didapat oleh singa tersebut. Padahal larinya kencang sekali. Rusa itu larinya cepat sekali. Tapi kalau dia sudah jauh ke depan, dia akan tengok ke belakang. Nah, ada satu hewan kecil larinya cepat sekali, tapi dia tidak pernah tengok ke belakang. Kelinci. Kalau dia lari, sampai dia aman baru dia tengok ke belakang. Selama dia tahu ada yang mengejar, dia akan lari terus. Ini permisalan buat kita jemaah sekalian. Kita ketika sudah berjalan menyampaikan dakwah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti gangguan itu ada dari orang-orang yang tidak menyukai sunnah yang didakwahkan, atau dari orang-orang yang memiliki hasad. Sama-sama berdakwah, tetapi hasad menggerogoti hati, itu terjadi. Maka hal yang seperti itu fokus ke depan. Apa yang kita kejar? Apa tujuan kita berdakwah? Apa tujuan kita menghadiri majelis-majelis ilmu? Jangan tengok kiri kanan. Fokus kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula hewan yang bisa kita ambil pelajarannya, dia tidak akan hinggap kecuali di tempat-tempat yang baik dan mengambil hal-hal yang baik. Lebah misalnya, ofu, tawon, dia kalau hinggap di mana? Pasti di bunga. Apa yang diambil? Madu, sarinya dia bawa jadi madu yang menyehatkan. Ada hewan yang tidak akan hinggap kecuali di sampah. Dia tidak akan melihat orang kecuali yang dia lihat, oh ternyata dia ini begini ya, oh iyo. Ada seperti itu. Ada pula orang yang tipenya seperti gai, tahu gai ya? Ulat perusak tanaman. Kalau dia sudah masuk di akar, rusak tanaman. Ada orang yang punya tipe seperti itu pula. Dalam kehidupan nyata itu ada. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal-hal
kita menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dalam mendakwahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kembalikan ya kepada qasd, ya, niat, maksud, tujuan kita melakukan itu apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau kita mencari popularitas, atau kita mencari pujian manusia. Kalau kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, la taltafit yaminan wala shimala. Ya. Jangan tengok kiri kanan untuk menanggapi ini begini, ya. Tidak akan sampai pada tujuan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nasbir ala ma yusibuna mimma nasma'u aw yunqalu ilaina mimma yuqalu fina bisababi da'wati ila Allah, wa an nara anna hadha rif'atun lid-darajati wa takfirun lis-sayyi'at. Dan hendaklah kita, kata beliau rahimahullah taala, kita memperhatikan ini, apa yang kita rasakan, yang kita hadapi dalam menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kesulitan-kesulitannya itu, gangguan-gangguannya itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita dan untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Fa'asa an yakuna fi da'watina khalalun min naqsin fil ikhlas aw min kaifiyati da'wati wa tariqiha fayakunu hadzal adha alladhi nasma' yakunu kaffaratan lima waqa'a minna. Boleh jadi dalam perjalanan dakwah kita, dalam perjalanan talabul ilmi kita, ada kekurangan-kekurangan dari sisi keikhlasan misalnya. Keikhlasan kita terkontaminasi, ya. Atau cara-cara kita dalam berdakwah, cara-cara kita dalam talabul ilm, ya mungkin belum sesuai atau ada kekurangan-kekurangannya. Fayakunu hadzal adza, ya, maka gangguan-gangguan ini, ucapan-ucapan buruk yang disematkan ini bisa menjadi kafarah, ya, penghapus, penggugur segala kekurangan-kekurangan itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, li'anna al-insana mahma amila fahuwa naqisun la yumkin an yukmila amalahu abada illa ayyasha Allah. Karena selama masih manusia, tidak sempurna apa yang dilakukan, pasti ada kekurangan-kekurangan sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, kesempurnaan baginya. Fa idza usiba wa udhiya fi sabili da'wati ila Allah fa inna hadza min babi takmili da'watihi wa rif'ati darajatihi. Maka apabila menimpa pada diri seorang dai, pada seorang talabul ilm, yang dia menyampaikan ilmunya, sungguhnya itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan, ya, memperbaiki dakwahnya, ya, mengangkat derajatnya. Fal yasbir wal yahtasib, maka bersabarlah dan berharaplah pahala atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yanqus ala iqabihi, wala yanqus ala aqibaihi, dan jangan berpaling, jangan tinggalkan apa yang sedang dijalani. Kadang jemaah sekalian, ketika kita rajin ke majelis ilmu, begitu sampai di majelis ilmu dicuekin, ya, sampai pulang tidak ditegur, datang berikutnya lagi, ya, sama, ya, berikutnya lagi masih seperti itu. Bahkan mungkin ada yang dirasa ditengok-tengok miring, ya. Kadang ada seperti itu, ya. Cuek saja, ya. Toh kita datang ke majelis untuk apa? Ya. Untuk belajar kan, bukan untuk disapa, ya. Ya. Walaupun, ya, kita ingatkan juga kepada para ikhwah, para akhwat, ya, saling tegur sapa itu adalah hal yang baik, ya. Saling mengetahui keadaan orang yang ada di samping kita itu juga adalah hal yang bagus, ya. Tapi kita pribadi yang mendatangi majelis ilmu untuk apa? Untuk belajar. Begitupun yang menyampaikan dars, menyampaikan pelajaran, untuk apa menyampaikan? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu yang dicari. Wala yaqulu lastu bimulzamin ana asabani al-adza ana udhitu ana ta'ibtu. Jangan sampai kemudian mengeluarkan, toh tidak wajib juga saya menyampaikan ini, masih ada yang lain.
Daripada saya diganggu terus, mendingan saya istirahat, saya dakwah sama keluarga saja. Toh itu juga kan namanya dakwah gitu. Nah, begitu juga ya belajar majelis, daripada saya di majelis tidak ditegur, tidak ditengok, mendingan di rumah saja, kan sekarang sudah ada live streaming. Ya beda hasilnya. Nah, taib jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah adzan. Fadhal adzan. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Jemaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau rahimahullah taala, apa-apa yang kita dengar, ucapan-ucapan yang menyakitkan, tindakan-tindakan yang menyakitkan, hendaklah ditanggapi, disikapi dengan sabar. Wad dunya laisat tawilah. Kalau istilah kita di sini ya, bahwa dunia ini uti. Selama masih di dunia, kita masih akan menemukan hal-hal seperti itu. Ridon nas ghayatun la tudrak. Kita mau berharap semua manusia setuju dengan apa yang kita lakukan, ya, itu adalah tujuan yang tidak akan pernah bisa dicapai. Wad dunya laisat tawilah ayyamun summa tazul. Jadi hanya hari-hari yang juga akan berlalu. Fasbir hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka bersabarlah sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa nanti hasilnya. Kemudian wa fi qauli Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki. Ucapan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkisah, bercerita. Fihi dalilun ala annal muhaddits awil mukhbir yukhbiru bima yu'ayyidu dhabtahu lil khabari wal hadits. Di sini ada, kata beliau rahimahullah taala, dalil yang menunjukkan bahwa seorang muhaddits atau seorang pemberi kabar, dia menyebutkan redaksi yang menguatkan apa yang dia kabarkan itu. Seolah-olah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat kuat bahwa benar-benar beliau radhiyallahu anhu mendengarkan, mengetahui dengan pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisah tentang kisah ini. Wa hadza amrun syai'un indan nas, yaqul ka'anni anzur ila fulan wa huwa yaqulu lana kadza wa kadza, ay ka'anni anzur ilaihi al-an wa ka'anni asma'u kalamahu al-an. Jadi ini sudah sering juga kita dapati dalam realita, ketika ada yang berbicara, ini masih terasa di telinga saya Ustadz ini berkata, padahal mungkin Ustadznya sudah berapa puluh tahun yang lalu, atau bahkan mungkin sudah meninggal. Saya seperti masih melihat ada Ustadz duduk di sini dan berbicara tentang ini, dia sampaikan. Dan ucapan seperti ini tidak mengapa. Ucapan seperti ini tidak mengapa. Karena ada salafnya, yaitu siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Ka'anni anzur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki. Seakan-akan saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, tapi beliau katakan demikian. Ini untuk menguatkan apa yang beliau radhiyallahu anhu sampaikan. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira kajian kita malam ini kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله